Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, tentunya berjumpa lagi dengan saya Roy Mandatu Channel, salah satu pengaku di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mendata pokok-pokok isi dan mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, apa makna yang tersirat di dalam teks anekdot? Yuk, kita pelajari bersama yuk. Baiklah anak-anak, hari ini pertemuan kita adalah sampai pada kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tujuan pembelajaran kita, setelah siswa mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendata pokok-pokok isi anekdot atau gambar yang disajikan dan mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot dengan semangat kritis dan cermat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu mendata pokok-pokok isi anekdot atau gambar yang disajikan dan mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot dengan semangat kritis dan cermat. Kemudian materinya, mendata pokok-pokok isi teks anekdot yang sumbernya saya ambil dari Suci Haryanti, SPD MPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi ada makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Pokok isi teks anekdot. Makna teks anekdot membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Jadi isi pokoknya adalah mengkritik atau menyindir. Selanjutnya adalah ciri teks anekdot. Nah, ciri teks anekdot itu yang pertama adalah ceritanya dikemas dalam bentuk lelucon. Kemudian yang kedua, berisi kritik atau sindiran. Yang ketiga, melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Mengonstruksi makna. Dalam menyusun atau mengonstruksi, kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan teks anekdot serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam teks anekdot. Makna tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi teks anekdot tersebut.
contoh keluarga miskin dan durian. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Hasan sangat lapar, ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makan kepadanya, namun tidak seorang pun yang berbelas kasihan kepadanya. Akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencari buah durian milik tetangga yang kikir itu. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan anaknya yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak, tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Hari ini cuaca lebih cerah. Hasan pun pergi ke kebun. Diambilnya 2 buah durian, tapi naas bagi Hasan. Warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia sampai dia kapok. Seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Setelah warga puas melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang memeluknya, tapi Hasan malah memukul ibunya. Ibunya jatuh tersungkur di tanah. Kenapa ibu dulu tidak memarahiku ketika aku mencuri pertama kali? Sekarang jadi seperti ini. Ya Allah, hukumlah ibu yang tidak menyayangi anaknya, rintih Hasan. Kalau kita lihat dari teks anekdot di atas, maka hasil analisisnya kita bisa mengambil nilai moralnya. Nilai moral yang ada dalam teks anekdot di atas adalah jangan mencuri apapun alasannya. Yang kedua, jangan pernah memukul orang tua, terutama ibu. Jadi teks anekdot di atas mempunyai 2 pesan moral atau nilai-nilai moral, yaitu yang pertama jangan mencuri apapun alasannya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah memukul orang tua, terutama ibu. Anak-anak sekalian, itulah tadi sedikit deskripsi tentang materi kompetensi dasar 3.5, mengevaluasi makna teks anekdot. Nah, kemudian latihannya bisa kalian simak pada lampiran dan kerjakan tugasnya sesuai perintahnya. Alhamdulillah, apa yang telah kita pelajari tentang makna tersirat dalam teks anekdot hari ini membuat kalian terampil dalam mengungkap makna tersirat pada teks anekdot. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Sampaikan salam saya pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.